Kalau kita berbuat yang buruk, tempat luntar di neraka. Kan gitu kan? Berarti bukan. Karena kalau di neraka, Allah nggak bakal nemuin hambanya. Yang ditemui oleh Allah hamba-hambanya adalah hamba-hambanya yang berada di dalam surga. Begitu. Hak masjid apa? Hak masjid ya sholat sunat tahiyat masjid. Sama, kita punya perut, ada haknya diisi madang. Gitu kan? Badan kita butuh air, ada haknya pakai minum. Begitu kan? Jadi ada haknya semuanya. Li kulli syai'in hakun. Segala perkara punya hak. Maka kalau haknya kurang, ngantuk. Gitu kan? Biar kata lagi ngaji di depan ustadz itu. Gitu kan? Dia ngantuk baik, angop baik, gitu kan? Sebabnya apa? Memang ini mata nuntut haknya. Kitanya yang kurang pinter memberikan hak. Udah tahu jam 10 malam masih nonton TV baik. TV dimatiin, pindah main HP. Ya sama baik. Ini hak punya hak, mata punya hak. Maka wajar kalau kemudian besok Jumatan ngantuk begini. Padahal itu duduk depan khotib itu. Ya Allah, kirain khotib apa betul lagi dikit begini nih. Nggak tahu yang ngantuk. Nah, jadi mesti punya hak. Kita juga diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala, hak hidup. Dikasih udara. Allah itu tabung gas yang buat masak. Yang kecil berapa? 18.000. Yang 20.000. Nah, yang gede berapa? Coba bayangin. Gitu kan? Oksigen buat badan nih, buat orang-orang yang sesak napas. Itu tabung kecil aja 750.000. Allah gratisin ini oksigen setiap hari. Allah Akbar. Kagak bayar. Sholat 5 waktu bukan bayar buat bayar oksigen. Sholat yang 5 waktu bukan buat bayaran panas matahari. Sholat yang 5 waktu bukan iuran buat bayar ikan. Tapi sholat yang 5 waktu mengangkat derajat seorang manusia. Maka kalau pengen naik derajatnya, ya sholat. Makin banyak sholat, makin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tempat sholatnya sudah ada. Dulu mah zaman Nabi, Allah susah banget kalau kita baca sejarah kitab Khulasatul Nurul Yakin. Itu bawahannya juga masih apa? Masih tanah. Masih tanah, makanya ada nasihat kalau orang lagi sholat kagak boleh lewat depannya. Kenapa? Karena gak ada batas. Begitu. Digaris begini kayak anak main petak umpet apa? Iya, benar. Seperti itu zaman dulu. Kita enak bener sekarang ya. Oh, terangnya luar biasa, sejuknya luar biasa, suara kurang kencang, ada suara pengeras suaranya, karpetnya ada, tinggal maunya. Masih juga belum mau. Banget gitu. Coba kalau di musola mengaji kopi gratis, lontong gratis, bakwan gratis. Ntar kalau ustaz makan dibungkusin juga, saking makan di sini juga. Coba kalau lagi mancing di Empang, kopi bayar, kopi bayar kagak? Bayar. Bu. Gitu. Maksud saya silakan mancing ya mancing, tapi ngaji juga kudu ngaji. Supaya apa? Supaya kebahagiaan hati, hiburannya dapet, kan gitu ya. Tapi ibadahnya juga punya. Jangan hiburan yang diuber-uber ibadah ditinggalin, ini yang keliru. Kita butuh hiburan, silakan hiburan, tapi bukan sepanjang hidup kita hiburan. Kenapa? Karena kita ini seorang hamba. Ya, seorang hamba itu ada cirinya beda. Kita bukan cuma manusia, tapi kita ini hamba. Emang beda hamba sama manusia, ya jelas beda.
Beda. Coba Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, bahasanya hamba. Gitu. Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan seorang hamba. Kenapa disebut seorang hamba? Kalau hamba itu pasti nurut. Coba hamba sahaya nurut nggak sama majikannya? Bang, tolong bang pindahin karung, pindahin. Bang, tolong besok tuh sawah dibajak, gitu kan? Bang, tolong besok padi ditumbuk, ditumbuk. Kenapa? Memang dia menjadi hamba sahaya bagi tuannya. Nah, kita ini sebagai seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah sholat, ya sholat. Kata Allah ngaji, ya ngaji. Kata Allah puasa, puasa. Itu namanya hamba. Kalau mereka belot, suruh sholat, ya suruh sholat ke sono, suruh sholat kemari, suruh puasa madang, suruh bangun tidur, suruh baca Quran, baca apa? Baca HP dan lain-lain. Ini namanya bukan hamba, itu manusia. Wal asri innal insana lafi husrin. Kan itu bahasanya. Insan lafi husrin. Kalau manusia pasti rugi. Kenapa? Karena manusia tidak punya kepribadian seorang hamba. Makan ya makan, minum ya minum, tapi sholat kagak, puasa kagak, itu namanya manusia. Bahasa Arab man sopo iku wong nusia ingkang lali, gitu bahasa Indonesia. Inggris tuh. Bahasa Inggris itu man sopo wong nusia ingkang lali iku man. Jadi manusia, orang yang lupa sholat, lupa puasa, lupa baca Quran, lupa zikir, lupa bangun malam, lupa aja tuh, lupa ibadah. Kalau hamba enggak. Kenapa? Karena hamba punya prinsip di dalam hidupnya, dia mengabdi kepada Tuhannya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang hamba punya prinsip, jangan sampai mengecewakan Tuhannya. Itu prinsip seorang hamba. Makanya bagaimana caranya? Sholat tepat waktu, puasa maksimal, baca Quran total, malam bangun. Kita juga bangun kalau malam ya. Iya. Ngapain? Salat kencing. Kita kalau malam bangun nggak? Bangun. Ngapain? Kencing. Habis kencing? Tidur lagi. Saya cebok dulu ngapa? Iya. Jorok